Banyak sekali ragam usaha sederhana rumahan yang menciptakan lapangan kerja baru usai pandemi COVID-19. Tentunya dengan penghasilan yang cukup lumayan bisa dirasakan. Salah satunya kerajinan tas anyaman plastik. Apalagi di era sekarang, masyarakat khususnya ibu rumah tangga sudah banyak yang berinovasi membuat kerajinan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Melihat banyaknya ibu yang semangat, membuat tergerak M. Zaini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU Kabupaten Kediri menyelenggarakan acara pelatihan kerajinan tas anyaman. Bersamaan dengan pameran atau Expo Hari Santri 2023 yang digelar di kawasan wisata Taman Hijau Simpang 5 Gumul. Sebelum itu, Evi beserta ibu PKK lainnya mengikuti pelatihan tas anyaman di desa setempat. Sepulang pelatihan, pihak desa mempercayakan ilmu yang didapat untuk bisa dikembangkan lebih luas lagi. Biasanya anyaman terbuat dari rotan, bambu, atau dari jenis tumbuhan lain. Namun kali ini tas anyaman yang dibuat dari bahan sintetis, semacam plastik atau disebut dengan embos dan jali. Bahan embos ini termasuk bahan yang ringan, anti air dan mudah dalam mengaturnya. Berbeda dengan rotan atau bambu yang membutuhkan kekuatan yang besar untuk memasukkan atau menganyamnya. Embos ini sangat ringan dan mudah untuk dibentuk. Sedangkan bahan jali sebenarnya hampir sama dengan embos, namun memiliki tekstur dan kaku, serta memiliki harga yang agak lebih mahal dari embos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ada di stand pameran PJNO menyambut Hari Santri 2023. Dan hari ini, di hari Ahad pagi ini, kita mengadakan pelatihan anyaman yang diselenggarakan oleh Lembaga Perekonomian PJNO Kabupaten Kediri di bawah pimpinan Mas Zaini. Ini sebuah usaha yang sangat baik karena ternyata pertumbuhan perekonomian dari teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini luar biasa, sehingga sampai mencapai ribuan pesanan. Dan ini semua yang mengikuti pelatihan di awal kemudian kita jadikan tutor, dan moga-moga nanti bisa memenuhi kebutuhan yang ada, karena sampai saat ini dengan masih belasan yang sudah berproduksi ini sangat kurang. Dan ini insya Allah akan terus kita selenggarakan sehingga nanti betul-betul bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, ini kita awalnya batasi 100 Mas ya. Ya, sampai tadi malam ini 155 kami cek di akhir malam. Pagi ini ada yang banyak datang, pokoknya harus ikut. Jadi sampai kami harus menyediakan tambahan alas, ini hampir 180 sekian. Dan nyatanya sampai akhir banyak yang hanya mengantar, akhirnya ikut sekalian. Jadi sampai 200 lebih ini.
Ya, ini satu hal yang baik, antusiasme yang baik. Bahkan tadi sebelum teman-teman siap menyiapkan, peserta sudah banyak yang datang. Oke, menyambut Hari Santri 2023 dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Memang kita pengen bagaimana memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat di dalam semua bidang, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian terutama. Di samping memang tugas kita utama adalah dari sisi dakwah Islamiyah. Jadi ini merupakan suatu rajutan supaya nanti benar-benar kita mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang jadi macan Asia atau bahkan macan dunia. Dimulai dari hal yang paling kecil. Kita tidak bisa mengharap sesuatu yang besar kalau kita belum memulai dengan yang kecil. Ini harapan dari PJNU Kabupaten Kediri. Tas anyaman yang dikembangkan oleh masyarakat ini memiliki berbagai macam model dari model tradisional hingga model modern. Bahan embos kebanyakan digunakan untuk model tradisional atau model yang sederhana, seperti motif Bali dengan berbagai macam ukuran dan kegunaan, seperti tas ke pasar, tas untuk tempat berkat, dan lain-lain. LPNU mendapatkan kesempatan bersama PJNU Kabupaten Kediri dalam rangkaian acara Hari Santri ini. Salah satu rangkaian acara yang bisa kita selenggarakan adalah pelatihan anyaman. Dan melalui pelatihan anyaman ini kami berharap semangat untuk bersinergi, semangat untuk memulai kemandirian ekonomi. Dan melalui peningkatan skill anyaman ini menjadi sababiyah, menjadi faktor, menjadi ruang untuk kemandirian ekonomi ibu-ibu rumah tangga ini bisa tercapai. Sebagian besar mereka apakah juga pengrajin tas anyaman ini atau bukan? Asal mulanya kami dari LPNU menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kecil. Dari beberapa pelatihan itu akhirnya melahirkan beberapa orang yang bisa mengembangkan. Tidak lebih dari 20 hasil pelatihan ini melahirkan ibu-ibu yang terampil sekitar 15 ibu-ibu. Dari ibu-ibu 15 yang sudah terampil ini alhamdulillah sudah berkembang, orderannya sudah ratusan bahkan sudah ribuan. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengembangkan ini untuk dilatihkan kembali kepada masyarakat yang lain. Harapannya banyak masyarakat yang memiliki kesempatan, kemampuan menganyam sehingga Kediri memiliki salah satu produk yang ikonik, yang ini memang betul-betul pengrajinnya paling banyak di Kabupaten Kediri, dan LPNU yang insya Allah akan memfasilitasi semuanya. Khusus hari ini berapa peserta? Hari ini peserta pertama kita buka sampai 150. Nah, kuotanya 150 ternyata membludak, akhirnya kami tetap akan menerima sampai pagi tadi 185. Nah, setelah pelaksanaan ada beberapa ibu-ibu yang mungkin niatnya ngantar, niatnya berkunjung, pengen, akhirnya sekarang 200 lebih peserta yang ikut. Nah, pemesanan selama ini dari 15 pengrajin ini rata-rata tidak bisa melayani semua orderan, sehingga mereka dalam prakteknya saling berkonsultasi dengan pengrajin yang lain. Saya dapat orderan 900, kemampuan saya cuma 200, saya bisa bantu berapa, saya bisa bantu berapa, selalu begitu. Pengrajin lainnya kadang-kadang yang dapat orderan 1000, akhirnya dilempar karena target cuma 1 bulan, akhirnya dilempar, ini targetnya 1 bulan, siapa yang bisa, akhirnya mereka saling menguatkan, saling melengkapi untuk memenuhi target pasar. Iya, semacam sinergi, padahal masing-masing pengrajin di lingkungannya minimal 10 orang lingkungan tetangga itu sudah ikut membantu. Apakah ini juga nanti seperti dari pelatihan ini seperti peningkatan kompetensi dan keahliannya? Ya, pasti dasarnya adalah peningkatan kompetensi, karena kebutuhan pasar ini kan mengikuti tren. Kadang-kadang keinginan gara-gara lihat di sosmed, lihat di media sosial, pengen seperti ini disampaikan. Nah, sehingga secara teknis, secara skill mereka harus terus ditingkatkan untuk mengikuti kebutuhan pasar. Selain kerajinan tas, ada lagi? Untuk
fokus pembinaan LPNU tentunya tidak hanya pengrajin tas saja, ini menjadi salah satu. Cuma sambil jalan, potensi-potensi ekonomi pilihan ini tentunya nggak bisa secara langsung kita respon. Kita membantu analisa kebutuhan pasarnya, kita membantu sumber daya manusianya, dan kita juga membantu kira-kira seandainya LPNU hadir untuk memberikan penguatan, itu nanti dampaknya bisa signifikan apa enggak. Ini tentunya akan menjadi bahan analisa. Harapan kami ketika LPNU memiliki pilihan peluang ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ini peluang ekonomi yang tingkat keberlanjutannya ini bisa lebih diharapkan, karena kami khawatir di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil ini jangan sampai masyarakat menjadi korban try and error, masyarakat menjadi korban peluang-peluang yang sebenarnya nggak bisa berkelanjutan. Ini yang pengen LPNU bantu agar LPNU hadir itu di tema-tema pilihan ekonomi yang bisa dipastikan keberlanjutannya bisa kita kawal bersama-sama. Ada kemungkinan penyiapan dari ibu-ibu ini hasil karyanya di bandara, mengingat sana masih juga menyediakan galeri. Sangat mungkin, harapan kami pergerakan dari bawah ini akan menjadi tahapan ibu-ibu memiliki produk-produk yang berkualitas sesuai dengan harapan pasar, sesuai dengan tren, sehingga seleksi alam yang akan mengantarkan ibu-ibu bisa go internasional dari produk-produk yang dimiliki. PCNU Kabupaten Kediri pengen menyampaikan beberapa hal. Pertama, LPNU hari ini bisa melaksanakan kegiatan pelatihan anyaman tentunya karena berbarengan dengan momentum Hari Santri Nasional. Untuk itu kami ngajak bersama-sama dengan panjenengan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PCNU Kabupaten Kediri, kepada panitia Hari Santri Nasional Kabupaten Kediri karena atas terselenggaranya kegiatan perayaan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Kediri. Akhirnya LPNU memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang hari ini panjenengan ikuti bersama-sama. Kedepan tentunya LPNU tidak sekedar memfasilitasi pelatihan hari ini, kami juga memiliki harapan bahwa ajang kegiatan pelatihan yang kita laksanakan hari ini sekaligus menjadi ajang silaturahim bagi panjenengan semuanya antar ibu-ibu bersama tutor, juga bersama kami pengurus LPNU PCNU Kabupaten Kediri, dengan harapan kita akan membuat jalinan komunikasi, yaitu dengan memasukkan seluruh nomor peserta pelatihan dalam grup LPNU Kabupaten Kediri. Melalui grup ini nanti tentunya ada beberapa manfaat yang bisa jenengan akses. Salah satunya barangkali dari panjenengan mencari informasi bahan baku untuk tas ini dos pundi tumbase teng pundi, itu nanti bisa di-share melalui grup. Begitu juga sebaliknya, kami dari LPNU karena kegiatan pelatihan ini tidak hanya sekali ini, ada variasi-variasi yang terus dikembangkan, ada bahan-bahan yang mungkin jenengan hari ini belum mendapatkan kesempatan belajar, ini bahannya masih pakai emboss Ibu, besok ada kesempatan untuk bahan jali seperti yang ini. Nah, cuma untuk belajar jali karena waktunya lebih panjang sehingga tentunya membutuhkan kesiapan izin meninggalkan rumah agak panjang, biar bisa fokus mengikuti pelatihan secara maksimal. Untuk itu
nanti LPNO juga bekerja sama dengan teman-teman KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muslimat NU, untuk kegiatan-kegiatan pelatihan di beberapa korcam sewilayah Kabupaten Kediri. Nah, pertanyaan yang penting sekaligus kami jawab, kenapa kegiatan usaha anyaman ini terus dilatih semuanya? Kalau nanti banyak yang bisa, apakah itu nanti tidak malah mempersempit peluang pasar? Tidak, Ibu. Praktek pengalaman selama ini ada 15 tutor, ini masing-masing tutor ini mendapatkan orderan sampai 1.000 orderan, 2.000 orderan, 4.000 orderan. Rata-rata deadline yang dikehendaki oleh orang yang pesan itu mepet, minta jadi 1 bulan, minta jadi cuma 1,5 bulan, sehingga antar tutor ini berinteraksi. Saya dapat orderan 2.000, aku sama bantu berapa? Ada yang bantu 100, ada yang bantu 200, ada yang bantu 300, sehingga semua tutor, semua pengrajin ini akhirnya mendapatkan rezeki semuanya. Itu sebaliknya berlaku antar pengrajin seperti itu. Pengrajin dari Kepung dapat orderan banyak, dilempar ke pengrajin yang lain. Pengrajin dari pelosok Klaten, Bu Ratna dapat orderan banyak, dilempar minta bantuan ke yang lain. Bu Diah dari Kerkep dapat orderan 900, dilempar ke teman-teman pengrajin yang lain. Itu selama ini seperti itu, sehingga kami bisa menyimpulkan semakin banyak ibu-ibu yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengrajin tas, maka kami akan semakin banyak memiliki kemampuan untuk melayani orderan. Kalau kemampuan melayani orderan ini diimbangi dengan kemampuan skill yang terus meningkat, update dengan perkembangan tren yang ada, kami yakin dengan banyaknya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang luar biasa, kita nanti tidak hanya meladeni pasar-pasar lokal, pasar di tingkat regional, tapi karena banyaknya SDM dan banyaknya kemampuan yang kita miliki, LPNO insya Allah akan bisa menjembatani untuk membuka pasar yang lebih besar, baik pasar tingkat nasional sampai pasar tingkat internasional. Itu yang kami harapkan. Untuk itu, ibu-ibu seluruh peserta, tentunya semangat panjenengan ini menjadi kunci, kesabaran panjenengan menjadi dasar, ketelatenan panjenengan ini menjadi komitmen agar bersama-sama LPNO kita ke depan betul-betul bisa menjadikan anyaman tas ini sebagai ikon produk Kabupaten Kediri, selanjutnya bisa menjadi sumber perekonomian kita dan juga bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Kediri, kebanggaan kita bersama-sama. Siap Bu nggih? Ibu-ibu sing kidul siap nggih telaten? Terus semangat belajar dan bekerja bersama LPNO nggih. Nah, kula impune sekali lagi, nama yang belum terdaftar, nomor HP yang belum dimasukkan kepada formulir pendaftaran panitia, mohon dimasukkan biar nanti semuanya besok bisa masuk dalam grup LPNO Kabupaten Kediri. Mbok pilih itu yang sakit kula aturne, tenang kemawon, jenengan akan ditunggoni kalih tutor, kalih pelatih sampai jenengan mantun 100%. Yang sudah 100% mantun, mboten napa-napa, ambil foto bersama-sama, mundur. Yang belum selesai akan kami tunggu sampai selesai. Atas nama LPNO, kaula menyampaikan ribuan terima kasih sekaligus permohonan maaf barangkali fasilitas pelatihan yang bisa kami fasilitasi ada kurang dan ada kelebihannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu untuk ceritanya awalnya itu seperti apa? Diadakan di desa di grup PKK pada tanggal 31 bulan 5 tahun 2023. Pelatihan itu dananya dari mana? Dari dana desa. Dari dana desa. Iya. Terus untuk saat ini kan ada apa itu, ada yang untuk
dorongan kepada ibu atau mungkin dari masyarakat. Iya. Itu besaran atau mungkin yang pernah dibuat pesanan itu sampai berapa? Alhamdulillah saya setelah pelatihan itu berselang 11 hari mulai produksi. Ya, semenjak itu dapat orderan pertama kali 200 tas. Ya, terhitung sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang saya sudah berhasil menjual 2000 tas lebih. Ya, Untuk yang pesan itu dari mana saja? Mojokerto, Jombang, Ngadiluwe, Tulungagung ya, Kertosono, Kediri juga. Terus dulu ketika ada pesanan banyak itu untuk pengerjaannya itu kewalahan apa? Pertama dari keluarga, ibu ya, suami, terus sekarang bersama tetangga, keponakan-keponakan ikut membuat. Jadi kalau ada orderan banyak, sudah punya teman yang untuk membantu mengerjakan ini. Kalau untuk kerajinan seperti ini, Bu, kerajinan tas ini, itu kalau mungkin dibuat usaha itu menjanjikan apa enggak? Iya, alhamdulillah. Menjanjikan. Pokok telaten. Modal sama untungnya perbandingannya dapatnya banyak. Iya, separuh. Dapatnya banyak. Iya, banyak, alhamdulillah. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan kepada para Ya, semangat untuk bikin tas supaya nanti kalau ada orderan banyak bisa saling membantu satu sama lain gitu. berarti ini juga mengangkat perekonomian. Iya, perekonomian biar tidak banyak pengangguran ibu-ibu rumah tangga. Mungkin ada ucapan terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Yaini tentunya yang sudah mengundang tutor ke pelatihan di Desa Kerkep sehingga saya menjadi seperti sekarang, dikenal banyak orang. Nama saya Ratna Dwi Safitri, saya berasal dari Desa Brenggolo, Kecamatan Pelosok Klaten. Ya, saya awalnya bergerak di bidang tas anyaman ini bermula dari ada pelatihan di desa saya. Ya, itu pelatihan cuma 2 hari dan di situ alhamdulillah saya mulai tertarik. Terus saya berlatih sampai bervariasi model dan di situ mulai ada orderan mulai banyak. Nah, di situ sampai saya kewalahan. Pada akhirnya saya memberdayakan masyarakat, terutama tetangga, ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Saya latih. Terus habis itu saya berdayakan, jika ada orderan banyak saya lempar ke ibu-ibu tadi. Jadi sistemnya ambil bahan di rumah, dikerjakan di rumah masing-masing seperti itu. Orderan pertama itu saya awalnya 200. Setelah itu awalnya 200 bertambah sampai sekarang ini usaha saya sudah 7 bulan, masih 7 bulan. Itu sekarang untuk sampai November Desember ini sudah masuk orderan 2000 pieces. Iya. Untuk pemesanan itu mulai dari Kediri saja apa mungkin dari luar kota? Luar kota juga ada. Luar kota itu kemarin kirim ke, bahkan yang dari luar negeri pun itu kontak saya. Ya, itu luar negeri ada, diminta dikirim ke saudaranya di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk terutama Desa Brenggolo ya yang mengadakan, karena dari Desa Brenggolo. Terus yang kedua ini alhamdulillah saya juga bergabung dengan banyak pelatih. Kita sudah masuk dalam komunitas pelatih. Terus terima kasih kepada Bapak Zaini yang selama ini support system mengadakan banyak pelatihan di mana-mana seperti itu. Sementara ini, banyak pesanan dengan motif dan ukuran kecil yang biasanya dibuat oleh-oleh atau cenderamata di sebuah acara hajatan. Adapun motif jali biasanya terkesan dengan model yang lebih modern dan lebih estetik, karena kebanyakan orang-orang yang memesan dengan bahan jali adalah dari kalangan ibu sosialita dan remaja perempuan, sehingga modelnya lebih bervariatif mengikuti kegunaannya. Diharapkan dengan acara ini, para masyarakat, khususnya ibu-ibu, bisa mendapat penghasilan dari kerajinan tas tersebut dan bisa membantu teman yang lain ketika mendapat orderan besar. Tak hanya di Kabupaten Kediri, kerajinan tas anyaman tersebut juga sudah mendapat pesanan dari kota-kota lain, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Tim Liputan, Toho TV.